Perbandingan negara Indonesia dan Swiss. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17.000 pulau, terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Negara ini memiliki beragam budaya, bahasa, dan suku, dengan populasi yang sangat besar. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta, yang merupakan pusat ekonomi dan politik. Indonesia dikenal dengan keindahan alamnya seperti pantai, gunung, dan hutan tropis, serta kekayaan budaya dan sejarahnya yang kaya. Swiss adalah negara yang terletak di Eropa Tengah, terkenal dengan pegunungan Alpen yang indah dan kualitas hidup yang tinggi. Negara ini memiliki sistem politik yang unik dengan demokrasi langsung, di mana warga negara memiliki suara besar dalam pengambilan keputusan. Swiss juga dikenal sebagai pusat keuangan dan perbankan, serta memiliki industri jam tangan yang sangat terkenal. Selain itu, negara ini memiliki keanekaragaman budaya dengan 4 bahasa resmi, Jerman, Prancis, Italia, dan Roman. Perbandingan pada filosofi. Filosofi negara Indonesia dan Swiss memiliki perbedaan yang mencolok. Indonesia mengedepankan Pancasila sebagai dasar negara, yang menekankan pada nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Ini mencerminkan keragaman budaya dan suku di Indonesia, serta pentingnya harmoni dalam masyarakat. Di sisi lain, Swiss mengedepankan prinsip demokrasi langsung dan netralitas. Sistem politik di Swiss memberikan kekuasaan besar kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui referendum. Selain itu, netralitas Swiss dalam konflik internasional mencerminkan filosofi yang mengutamakan kestabilan dan perdamaian. Secara keseluruhan, Indonesia lebih fokus pada nilai-nilai kolektif dan keragaman, sementara Swiss menekankan pada partisipasi individu dan kestabilan politik. Perbandingan sejarah. Sejarah Indonesia dan Swiss memiliki perjalanan yang berbeda. Indonesia memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi oleh berbagai kerajaan, kolonialisasi oleh Belanda, dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan pada tahun 1945. Proses ini melibatkan banyak pertempuran dan pergerakan nasionalis. Sementara itu, Swiss memiliki sejarah yang lebih stabil dan damai. Negara ini terbentuk dari konfederasi beberapa kanton yang bersatu pada abad ke-13 untuk melawan penyerang luar. Swiss dikenal dengan kebijakan netralitasnya, yang telah dipertahankan selama konflik besar di Eropa termasuk Perang Dunia. Jadi, secara ringkasnya, Indonesia melalui proses perjuangan untuk kemerdekaan dari kolonialisasi. Sedangkan Swiss berkembang melalui kerjasama dan netralitas di antara kanton-kantonnya. Perbandingan pada institusi. Institusi negara Indonesia dan Swiss memiliki struktur yang berbeda. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki kekuasaan eksekutif yang besar. Legislatif terdiri dari 2 kamar, yaitu DPR dan DPD, yang berfungsi untuk membuat undang-undang. Di sisi lain, Swiss memiliki sistem pemerintahan yang lebih desentralisasi dengan struktur federal. Eksekutif dipimpin oleh Dewan Federal yang terdiri dari 7 anggota dan keputusan diambil secara kolektif. Legislatif Swiss juga terdiri dari 2 kamar, yaitu Dewan Nasional dan Dewan Kanton, dengan kekuasaan yang kuat dalam proses legislatif. Secara singkat, Indonesia lebih terpusat dengan kekuasaan eksekutif yang kuat, sedangkan Swiss lebih terdesentralisasi dengan kolaborasi dalam pengambilan keputusan. Perbandingan pada hukum dan kewenangan. Hukum dan kewenangan negara Indonesia dan Swiss memiliki karakteristik yang berbeda. Di Indonesia, hukum diatur dalam sistem hukum yang berbasis pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan negara terdistribusi antara pemerintah pusat dan daerah, di mana pemerintah daerah memiliki otonomi terbatas untuk mengatur urusan lokal. Sementara itu, Swiss menerapkan sistem hukum yang berbasis pada prinsip federalisme. Hukum di Swiss diatur oleh konstitusi federal dan konstitusi kanton, di mana setiap kanton memiliki otonomi untuk menetapkan hukum dan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Kewenangan dibagi antara pemerintah federal dan pemerintah kanton, sehingga memberikan fleksibilitas lebih dalam pengelolaan hukum.
Indonesia memiliki sistem hukum yang lebih terpusat dengan otonomi daerah, sedangkan Swiss memiliki sistem hukum federal yang memberikan kewenangan lebih besar pada kanton. Perbandingan pada modernitas. Negara Indonesia dan Swiss memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal modernitas. Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, meskipun telah menunjukkan kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Urbanisasi yang cepat dan pertumbuhan populasi juga menjadi faktor penting dalam proses modernisasi di Indonesia. Di sisi lain, Swiss merupakan negara maju dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi, sistem pendidikan yang baik, dan infrastruktur yang sangat berkembang. Swiss dikenal dengan inovasi teknologi dan sistem keuangan yang stabil, serta memiliki kualitas hidup yang tinggi bagi warganya. Secara singkat, Indonesia masih dalam proses menuju modernitas dengan tantangan yang ada, sementara Swiss telah mencapai tingkat modernitas yang tinggi dengan stabilitas dan kesejahteraan yang lebih baik. Perbandingan pendekatan. Pendekatan negara Indonesia dan Swiss dalam pengambilan keputusan dan kebijakan memiliki perbedaan yang jelas. Indonesia cenderung menggunakan pendekatan kultur dan tradisional, di mana nilai-nilai lokal, adat istiadat, dan norma sosial sangat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Hal ini terlihat dalam cara pemerintah daerah mengelola urusan lokal dan mempertimbangkan kearifan lokal dalam kebijakan. Sementara itu, Swiss lebih mengedepankan pendekatan rasional. Proses pengambilan keputusan di Swiss didasarkan pada analisis data, bukti, dan partisipasi masyarakat. Sistem demokrasi langsung di Swiss memungkinkan warga untuk terlibat aktif dalam pembuatan kebijakan, sehingga keputusan yang diambil lebih berbasis pada pertimbangan rasional dan kepentingan umum. Secara singkat, Indonesia lebih mengutamakan pendekatan kultur dan tradisional dalam kebijakan, sedangkan Swiss menggunakan pendekatan rasional yang berbasis pada analisis dan partisipasi masyarakat.